Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi. Sebagai seorang muslim, kita harus lebih percaya dengan ulama-ulama yang lebih mutaqaddimin, ulama-ulama mutaqaddimin. Kita harus lebih percaya atau mengikuti ulama-ulama yang lebih dahulu. Ulama al-mutaqaddimin, a'immatul mujtahidin. Siapa a'immatul mujtahidin? Para sahabat Nabi, para mujtahidin. Para mujtahidin madzhabul arba. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ke bawahnya itu ulamaul mutaakhirin. Ulamaul mutaakhirin yang kita ikuti ulama-ulama yang sejalan dengan ulamaul mutaqaddimin. Ulamaul mutaakhirin, walaupun mereka sama-sama memiliki hujjah, tapi hujjah tersebut menyelisihi hujjahnya ulama al-mutaqaddimin, maka enggak perlu diikuti. Enggak perlu diikuti. Ada ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin itu pendapat-pendapatnya sejalan dengan ulama mutaqaddimin. Di antaranya mufassir yang menafsirkan yang mengarang kitab Tafsir Jalalin. Tafsir Jalalin. Imam Jalaluddin As-Sayyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahdi. Di antara tafsir-tafsir yang paling populer ataupun paling banyak dikaji itu adalah tafsir Jalalain. Dalam tafsir Jalalain seperti menafsirkan ayat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bagaimana bumi dibentangkan. Artinya bumi diciptakan sehingga terbentang, sehingga terhampar, sehingga datar. Jadi bumi itu penciptaannya datar. Dalam tafsir Jalalain. Tapi dalam tafsir-tafsir yang lain banyak yang itu hanya terlihat datar, tapi sebenarnya bulat. Mereka mengambil hujjah dari ayat yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail wa yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Yang mengatakan bulat, bumi itu bulat, ayat yang diambil bagaimana Allah itu memasukkan ataupun merubah dari siang ke malam, mengganti siang menjadi malam dan dari malam menjadi siang. Berarti bumi ini bulat katanya. Sebenarnya tafsirannya bukan seperti itu.
Jadi bumi ini Allah itu menciptakan ciptaannya zahir dan batin. Seperti manusia. Penciptaan manusia ini bukan hanya lahiriah saja, tapi ada batiniah. Lahir batin. Ada lahir, ada batin. Ada zahir, ada zahir. Yang zahir, tangan, mata, telinga, kaki. Ini zahir. Yang gaib, ada ruh. Di dalam manusia itu ada ruh. Ada ruh. Ada nafsu. Di dalam Al-Quran dijelaskan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini bagi ahli-ahli syar'i ataupun ulama mutaqaddimin, semuanya bertasbih kepada Allah. Mulai dari pohon-pohon, hewan-hewan, semuanya. Ma bis samawati wa ma fil ardh. Paham? Gunung, batu, daun-daunan, pohon, hewan, ikan, semuanya bertasbih kepada Allah. Coba diteliti, bagaimana kalau pohon bertasbih? Dengar enggak? Enggak, kalau kita percaya harus percaya ke ahlul hay'ah. Ahlul hay'ah itu adalah seperti NASA itu. Penelitiannya orang-orang luar itu, orang-orang kafir. Kalau pohon ya tidak mana ada pohon bertasbih? Adanya pohon itu apa? Berbuah. Tapi di dalam Al-Quran dijelaskan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih, pohon bertasbih, hewan bertasbih, semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi ada zahir, ada ghaib. Sama manusia juga ada zahir, ada ghaib. Bumi juga ada zahir, ada ghaib. Secara zahir kita lihat bumi dihampar. Kita lebih percaya yang dihamparkan. Tidak usah ikut ahlul hay'ah. Apa ahlul hay'ah yang mengatakan bumi bulat? Sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana Ya'juj wa Ma'juj, tempatnya Ya'juj wa Ma'juj bersembunyi. Sampai sekarang tidak ada yang tahu manusia. Gunung Qaf, di mana Gunung Qaf itu letaknya? Sampai sekarang tidak ada yang tahu. Karena itu gaib. Jadi bumi ini ada zahir, ada ghaib. Dan itu menyatu sama seperti manusia. Ada zahir, ada ghaib. Zahirnya tubuh ini zahir, tapi ghaibnya ruh, nafsu. Tidak bisa ahlul hay'ah sok tahu. Kalau hujan apa? Hujan itu adalah uap dari laut, sehingga kalau cair jadi hujan. Uapnya manusia, uapnya makhluk. Uapnya apa? Daun-daun, laut naik ke atas uapnya. Seperti kalau kita memasak air, tutup. Maka nanti tutupnya itu nanti kan pasti basah. Itu menurut logika mereka. Kalau air hujan itu adalah uapnya dari laut ataupun dari makhluk yang ada di bumi, pastinya seharusnya kan setiap hari hujan. Seharusnya setiap hari hujan. Ya kan? Harusnya setiap hari hujan. Tapi hujan itu
Kapan turun itu Allah yang menentukan. Sok tahu mereka itu. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan, la qurrata. Ya. La qurrata. Kama qala ahlul hay'ah. Jadi bumi itu tidak bulat sebagaimana yang sudah dikatakan orang-orang ahli hay'ah. Ahli hay'ah itu adalah ahli penelitian itu. Seperti NASA. Sedangkan ahli-ahli hay'ah itu ahli konstruksi, ahli ilmu, ya ilmu alam. Mereka sekarang saja mereka saling bertentang. Pendapat mereka itu saling bertentangan. Ada saya videonya. Mereka sekarang ini saling kuat-kuatan. Ada yang mengatakan bulat, ada yang mengatakan tidak bulat. Walaupun ini bukan termasuk min arkanis syar'ih, dari rukun-rukunnya syariat. Kalau kita percaya yang bulat gitu berarti kita kafir, tidak. Tapi lebih mendekati kebenaran ikut ulama mutaqaddimin saja. Yaitu yang mengatakan bumi ikut ulama mutaqaddimin. Walaupun yang datar, walaupun yang bulat, tidak lepas yang namanya makhluk itu ada zahir, ada ghaib. Ada zahir, ada ghaib. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Hanya Allah yang mengetahui ghaib, perkara ghaib di langit dan di bumi. Allah yang tahu. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang tahu perkara ghaib itu. Jangan sok justru setelah ada penelitian dari ahlul hay'ah, seperti orang-orang kafir yang meneliti bumi, sebenarnya penelitian mereka itu bisa meragukan pendapat-pendapatnya ulama mutaqaddim. Secara tidak langsung mereka sudah mengotori ataupun menyelisih pendapat ulama mutaqaddimin, sehingga pada akhirnya seakan-akan pendapat mereka itu lebih mendekati kebenaran atau lebih benar. Tidak bisa. Ulama mutaqaddimin adalah orang-orang wali. Sedangkan orang-orang wali ini hijab-hijabnya ghaib itu banyak dibuka. Seperti para rasul. Para rasul ini lebih mengetahui urusan ghaib. Para wali. Buktinya Rasul mengetahui di mana Gunung Qaf, lebarnya Gunung Qaf itu berapa, tingginya berapa. Itu Rasul. Bumi ini lapisannya ada berapa? Lapisan pertama ditempati manusia, lapisan kedua ke bawah ditempati makhluk-makhluk yang lain, sampai lapis 7 itu ada makhluknya. Mau meneliti bagaimana? Kalau bukan Rasul ataupun orang wali, tidak bisa. Jadi makhluknya Allah itu tidak lepas dari dua perkara, yakni zahir dan batin ataupun zahir dan ghaib.